بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam yang kita haturkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, adik-adik sekalian yang tercinta, jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam khususnya kelas 8. Kali ini kita akan membahas materi tentang amal soleh dan berbaik sangka. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat yang pertama memahami pengertian amal soleh dan berbaik sangka dengan benar. Yang kedua, memahami ketentuan dalam beramal soleh dan berbaik sangka dengan benar. Yang ketiga, memahami manfaat beramal soleh dan berbaik sangka dengan baik. Menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Hidup di alam dunia hanya sementara, sedangkan kehidupan akhirat kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia untuk mempersiapkan bekal hidup di akhirat. Setiap amal soleh yang kita lakukan akan mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal itu, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan seadil-adilnya. Begitu juga banyak kekacauan dan pertikaian terjadi akibat buruk sangka. Sungguh buruk sangka adalah perilaku tercela yang harus kita hindari. Berbaik sangka akan menjadikan hidup kita terang, nyaman dan harmonis. Bukankah hal ini impian setiap orang? Memahami arti amal soleh. Menurut bahasa, amal berasal dari bahasa Arab amila atau amilun, artinya perbuatan atau tindakan. Sedangkan soleh artinya yang baik atau yang patut. Jadi amilus solihat berarti perbuatan baik yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran serta As-Sunnah. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Di dalam Al-Quran surah Al-Asr telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang melakukan 4, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh atau beramal kebajikan, saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Di dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8 Allah mempertegas lagi tentang balasan setiap amal soleh dan amal keburukan.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Amal soleh dianggap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi syarat. Yang pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan petunjuk dari Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan hadis. Nilai sebuah amal tidak semata-mata tergantung banyak atau sedikitnya, tapi juga terletak pada keikhlasannya. Allah mengetahui mana amal yang dilakukan dengan ikhlas atau tidak. Berkaitan dengan pelaksanaan amal soleh dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, seperti ibadah salat, puasa, haji dan sebagainya. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong kaum du'afa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu dengan menjaga kelestarian alam dan tidak merusaknya. Manfaat melaksanakan amal soleh. Yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberi petunjuk oleh Allah. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kelima, dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Pembahasan kedua, berbaik sangka. Berbaik sangka atau husnuzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Lawan dari husnuzon adalah su'zon atau buruk sangka. Berburuk sangka merupakan perilaku tercela yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya ataupun orang lain. Allah Subhanahu wa taala melarang berburuk sangka sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni 'itsm. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah buruk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari berburuk sangka itu adalah dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang larangan berburuk sangka. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah kalian dari prasangka buruk, karena prasangka adalah ucapan paling dusta. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Berbaik sangka terdiri dari 3 macam. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbaik sangka kepada Allah akan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan darinya dan bersabar atas semua cobaan. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Seseorang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis dan bekerja keras. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Berprasangka baik kepada orang lain akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat berbaik sangka. Yang pertama, hidup menjadi tenang dan optimis. Yang kedua, yakin terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh dan teguh dalam pendirian. Yang keempat, menjadikan seseorang kreatif. Yang kelima, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Yang keenam, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Dan yang ketujuh, selalu tenang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Hadirin yang berbahagia, adik-adik sekalian tercinta, demikian pertemuan kita kali ini yang membahas tentang amal soleh dan berbaik sangka. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kekeliruannya semata-mata keterbatasan dan kebodohan diri kami. Innallahil musta'an wa lahil tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.